Jadi tuh banyak banget yang nge-tag kita kayak Kak bahas sejarah dong, Kak bahas sejarah dong. Dan banyak juga yang nge-tag katanya tuh ada 2 cewek keren yang mereka tuh katanya ahli banget dalam sejarah ya guys ya. Jadi gimana sih, kalian penasaran kan pasti gimana bincang-bincang tentang sejarah dengan 2 cewek keren itu ya kan. Jadi kalau kalian penasaran, check this out. Oke, thank you banget nih buat Kak Fatina KMB yang sudah membuka podcast kita ini. Podcast apa sih guys? Santirus, santai tapi serius. Nah teman-teman santai, akhirnya nih kita memenuhi request terbanyak di DM kita itu. Meluber tuh ya, Kak? Iya, banyak banget kayak banget. Kak bahas sejarah dong, bahas sejarah dong, bahas sejarah dong. Kayak teman-teman santai ini sangat tertarik sama sejarah ya. Jadi kita akhirnya berhasil mendatangkan 2 ahli sejarah, cewek-cewek keren yang viral di sosial media karena pengetahuan mereka tentang sejarah nih guys. Nah boleh dong kakak-kakak kenalin diri kalian ke teman-teman santai. Halo guys, jadi sebelumnya aku mau berterima kasih nih kepada podcaster di sini yang udah mengundang kami berdua. Karena sebenarnya kami belakangan ini agak jobless ya. Aduh, kita viral. kasihan kali ya. Nah, jadi aku Syakira Renfield dan temen aku Kirana Linggarjati. Nah oke, wah namanya tuh kayak sejarah banget ya. Kayak Linggarjati, Renfield tuh kayak Gak expect ya sejarah banget. teman-teman Kayak, santai, wah. oh emang my god, sejarah itu sudah gitu. pasti Oke. sejarawan banget. Ngeri banget ya namanya. Jadi di Mantap. sini teman-teman santai ini banyak banget yang request, Kak bahas demokrasi terpimpin dong. Kayak mereka tuh Iya. tertarik banget nih Kak sama demokrasi terpimpin. Nah sebelumnya nih boleh dong dijelasin ke teman-teman santai apa sih demokrasi terpimpin itu Kak? Nah, demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang menggantikan demokrasi parlementer, teman-teman. Nah, jadi Soekarno itu pernah memberikan opininya bahwasanya menurut beliau demokrasi parlementer ini hanya mendukung kapitalisme dan dikuasai oleh kaum burjuis, teman-teman. Dan menurut Soekarno juga bahwasanya demokrasi parlementer itu nggak bisa memakmurkan rakyat Indonesia, maka itu digantikanlah ke demokrasi terpimpin dari 1959 sampai dengan 1965. Oh gitu, jadi udah sekitar 6 tahun ya. Iya, bener banget. Berarti si demokrasi terpimpin ini ide Soekarno lah ya Kak. Oke, jadi kemudian ini nih Kak, bisa nggak sih kakak kasih salah satu contoh penyelewengan demokrasi terpimpin nih Kak? Boleh dong dijelasin ke teman-teman santai sekalian. Nah, tentu ada dong teman-teman. Nah, yaitu adalah Nasakom yang akan kita bahas berdua di sini. Menarik banget ya, Nasakom ya, guys, ya. Nasakom. Nasakom. Keren Oke. banget nama ini. Dicatat ya guys, Nasakom. bukan Magicom. Iya. Bener, beda ya Magicom ya teman-teman. guys ya. Oke, boleh dong dijelasin teman-teman santai. Iya. Apa sih itu Nasakom itu, Nah, Kak? iya Kak. Jadi Nasakom ini salah satu singkatan yang dimana Nas, A, dan Kom. Oh. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu singkatan dari Nas ini? Nas. Biasanya kalau sejarah-sejarah itu kaitannya nasional Kak. Iya, Ya. benar sekali. Jadi Benar, Nas itu benar. adalah nasionalisme, hanya itu agama, dan K-nya itu komunisme. Oh, Jadi gitu. Jadi Nasakom ini itu dia mewarnai sejarah pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini pada tahun 1959 sampai tahun 65 ya? 1965 sama kayak Demokrasi terpimpin tadi ya. Oh, jangan bilang Nasakom ini juga idenya Soekarno Kak. Iya, jelas Waduh. banget. Waduh, berarti idenya. kayak banget ya, Soekarno ini teman-teman. tertata banget ya. Dia ada rencana-rencananya gitu. Gak expect ya teman-teman semua. Rupanya presiden pertama kita yang mencetuskan Nasakom ini. Benar itu. Dan perlu diketahui nih kakak-kakak, bahwasannya Nasakom ini udah dipikirkan oleh Soekarno itu dari lama-lama. Sejak lama banget. Udah matang Tapi berarti ya. baru diusulkan Soekarno pada Februari 1955. 50. Maaf lewat ya Kak ya. Nggak apa-apa, manusia tuh Benar. punya kesalahan ya. Nggak apa-apa, Santai. teman-teman. Ahli Jadi sejarah kami juga bisa tuh salah teman-teman santai. Iya. Mereka ini santai, Iya, tapi santai, serius. santai tapi serius, teman-teman. Oke. Biar kalian sebenarnya fokus nggak sih? Iya, kayak bener. Menguji Aduh. kefokusan kalian benar ini banget, benar teman-teman. banget. Benar Oke, banget. jadi kenapa sih Kak Nasakom ini jadi salah satu bentuk penyelewengan dari demokrasi terpimpin? Nah, jadi teman-teman,
kenapa sih disebut sebagai penyelewengan pada demokrasi terpimpin? Karena Nasakom ini teman-teman membuat ketidakstabilannya pemerintahan Indonesia teman-teman, di mana yang harusnya relasi kita dengan negara-negara liberal itu harmonis malah tidak harmonis, menjadi renggang dan lebih dekat lagi dengan negara-negara komunis seperti yang kita ketahui negara komunis itu Korea Utara teman-teman. Wah, jadi serem banget ya Nasakom ini. benar-benar. Selain itu Jadi juga sehingga dia menyebabkan pemberontakan dari beberapa daerah di Indonesia ini. Iya dong, pasti dong. Masa kayak kita deket sama komunis kita nggak berontak, kayak kita aja kan nggak mungkin. Bener banget. Bener. selain itu juga nih Kak, karena Nasakom ini jadi seperti yang ada itu hanya presiden karena tidak memakai lagi wakil-wakil atau kabinet-kabinet lainnya. Jadi kayak Soekarno berdiri Egois sendiri gitu ya, gitu egois ya. Enggak dia, Egois dong berarti itu Hanya namanya. presiden Soekarno. Aduh. Aduh, kayak egois banget gak sih guys? Kita Egois gak ngomong sih? ini nggak apa-apa lah ya. Sejarah Iya, ini kan kita sejarah. membuka wawasan. Wawasan Iya. itu. Harus realistis ya teman-teman. Realitas Iya, aja nih, ya. harus dong. Jadi gitu ya Kak. Kenapa sih Nasakom itu gitu? Oh, berarti Nasakom itu membuat kita dekat nih sama komunis ya. Berarti kita kayak jadi sama komunis seperti kayak Korea Iya. Utara tadi itu. Oke. Nah, terus Kak di demokrasi terpimpin itu ada 3 pilar utama tuh Kak. Apa sih Kak maksudnya 3 pilar utama itu? Jadi kan konsep ini itu sebenarnya udah lama disebutkan oleh Bung Karno. 3 pilar utama ini tuh yaitu Nasakom nasional, pilar agama, dan pilar komunis. Oh, berarti 3 pilar itu tuh si Nasakom itu tadi Iya, lah satu ya. nama itu ya berarti ya. Oh, berarti gitu. kayaknya Baru Nasakom ini ngerti. sangat terkenal nih di demokrasi terpimpin nih, sangat Iya. banyak diulang-ulang nih Nasakom gitu ya Kak Trending ya topik lah kayaknya. zaman dulu ya istilahnya. Oh gitu. Jadi ada nggak sih tambahan-tambahan dari kakak untuk wawasan dari teman-teman santai ini? Nah, ini Sama dia Nasakom. tambahannya teman-teman. Apa tuh, Kak? Nah, seperti yang dibilang tadi tuh 3 pilar utama ya kan. Nah, Iya. 3 pilar utama ini memiliki wakilnya masing-masing Oh. teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dari nasional itu PI teman-teman. Sementara kalau misalnya agama itu adalah Serikat Islam yang sama-sama kita. Oh, SI ya, SI. Iya, bener. Oh, bener banget. Dulu pas baca sejarah tuh Iya. pernah dengar Dulu SI. masih kecil tuh kayak SI gitu Iya. pokoknya Iya. nih. Nah, untuk komunisnya itu sendiri diwakili oleh PKI teman-teman, Partai Komunis Waduh. Indonesia. Udah pasti sih. Komunis jelas dia. Jelas Ada banget dia, nih. PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, menurut kakak-kakak nih, Nasakom itu sebagai awal mula meningkatnya komunis nggak sih Kak? Menurut kakak-kakak ini sekalian, kayak komunis itu sangat diagungkan nggak sih di Nasakom ini? Menurut kakak-kakak sekalian? Jelas sih. Jelas, bener banget itu teman-teman. Karena seperti Nasakom sendiri memiliki arti salah satunya adalah komunis. Jadi tentunya komunis itu lebih diunggulkan ya lekat, teman-teman. iya, dalam Sangat Nasakom. lekat dengan Nasakom. Oh gitu. Berarti kayak Nasakom ini kayak merugikan banget nih ya, merugikan negara Indonesia karena dia sangat dekat dengan komunis gitu. Jadi kesejahteraan masyarakat tuh jadi agak kurang karena komunis ini sangat diunggulkan. Oke, thank you banget nih Kak udah ngasih. Tunggu dulu. Jadi aku mau nanya nih, kan itu dari 1959 sampai 1565. Iya, Nah, iya. setahu sependek pemikiran itu gue ya, itu tuh kayak gerakan G30S PKI itu yang sangat booming itu terjadi di 1965. Jadi itu kayak setelah si Nasakom habis ini baru terjadi lagi G30S PKI gitu ya. Iya, benar bener banget. Makanya dinyambung berarti ya sama G30S PKI Iya, guys. itu ada kaitannya Gitu ya rupanya. teman-teman. Aduh, Ada Ada baru semuanya sambung. itu berkesinambungan teman-teman. Ya, Antara seperti sejarah itu semua ada sinambungnya. ya antara Bener-bener, demokrasi teman-teman. parlementer, demokrasi terpimpin, Nasakom dan gerakan G30 SPKI. Jadi kakak-kakak sejarawan nih, aku mau nanya lagi. Nah, jadi dari Nasakom ini ada nggak sih dampak yang terjadi atau dampak dari si Nasakom ini? Seperti yang kita bilang tadi itu salah satunya karena mereka ini sangat meninggi-ninggikan komunis nih, sangat dekat sekali dengan komunis, salah Iya. satunya Korea Utara. Maka itulah dia terjadinya pemberontakan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu. Oh, oke. Berarti kayak udah terjawab nih ya guys semua Semua pertanyaan-pertanyaan tentang dari kalian Nasakom. semua mengenai demokrasi terpimpin. Wah, keren banget sih. Keren banget. Perlu diacungi jempol sih dua ahli sejarah Yes. ini. Kayak mereka tuh cewek keren banget. Jarang loh ada cewek yang bisa
sejarah sejauh itu, guys. Wah, bermanfaat Oke, banget ya bagi iya. teman-teman santai kita Sangat, yang sedang menonton ini. inspiratif ya. Jadi kalian bisa nyontoh nih cewek-cewek keren ini. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Santiro. Thank you banget. Oke, jadi Pasti udah ngasih kami jokes ya. yes, akhirnya mereka dapat Begitu job ya, ya, teman-teman. dapat job dari Santiro Oke, sih, teman-teman. Jadi thank you banget buat kalian yang udah saksiin podcast kami. Jangan lupa like, komen, Komen, dan dan subscribe channel kita. subscribe. Bye bye guys. Bye bye.